Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi Minggu 8 Mei 2022 dengan tema hidup ini singkat, terambil dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 yang mengatakan demikian. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini begitu singkat sekali, sehingga membuat orang terlena dan hidup semau-maunya yang dia suka. Mereka mungkin ada yang beranggapan masih banyak waktu, usiaku masih muda, masih banyak kesempatan. Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Hidup ini ibarat es batu yang akan terus meleleh dan akhirnya habis. Waktu yang berjalan tidak akan pernah kembali. Pokoknya mengatakan, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi kehidupan manusia sepanjang waktu yang pendek, hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Pokoknya pasal 6 ayat 12. Hidup kita juga ibarat bercermin sebentar. Kita melihat wajah kita, setelah itu lenyap atau segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus pasal 1 ayat 22-24. Dalam kitab Ayub mengatakan bahwa hidup itu pendek seperti hembusan napas saja. Ayub pasal 7 ayat 7. Manusia hidup tahu bahwa kelak akan mati, tetapi tak satu orang pun yang tahu kapan dia akan mati. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 12. Seperti pembacaan firman Tuhan kita hari ini yang mengatakan bahwa hidup kita sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Pertanyaannya, apa yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita ini jika hidup kita hanya sebatas uap? 1 Petrus pasal 1 ayat 4 mengatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Namun, dua hal yang perlu diketahui bahwa setelah kita menghadapi hidup yang begitu singkat, pertama, semua perbuatan kita masing-masing harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kedua, bahwa di balik kehidupan yang singkat ada kehidupan abadi atau kekal yang menanti. Jadi apa yang harus kita lakukan atau berbuat dalam hidup yang singkat ini? Pertama, marilah kita menghitung hari-hari kita. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari kita di dunia ini paling lama 70-80 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Ini adalah jangka waktu yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Kita harus berdoa memohon pemahaman yang memadai tentang hidup yang singkat ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Tuhan dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Artinya kita harus mempersiapkan diri untuk masuki kekekalan. Kita harus berjuang untuk memenuhi standar yang dikehendaki Allah. Kedua, kita harus mentaati perintah Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yohanes pasal 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar taat dan siap didisiplin agar dalam kehidupan yang begitu singkat ini kita benar-benar sudah memuaskan hati Tuhan. Ketiga, layani Tuhan dan sesama. Roma pasal 14 ayat 7-8, 1 Korintus pasal 15 ayat 58, dan 1 Petrus pasal 4 ayat 10-11. Di sini, sebagai orang percaya kita tidak cukup hanya melayani Tuhan, karena ajaran firman Tuhan begitu sempurna. Karena tidak mungkin kita dapat melayani yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja kita abaikan. Karena firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius pasal 25 ayat 40 dan 45. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah hidup ini singkat. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan sesama kita? Ada 3 hal yang kita pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah dengan ketiga hal tersebut kita dapat mengisi hidup kita dengan benar, agar kelak waktu kedatangan Tuhan kedua kali kita sudah siap. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.